Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya Aini Nikmah sebagai moderator dan penyampaian materi yang kedua, dan ada teman saya Adina Paramita Rahmawati sebagai penyampai materi yang pertama. Di sini kami akan membahas mengenai teori dan aplikasi metode pembelajaran dan kurikulum pendidikan Islam. Untuk mengetahui materinya, yuk simak video berikut ini. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Berasal dari kata yang terdiri dari kata meta yang artinya dilalui atau yang diikuti, dan kata hodos yang berarti arah atau jalan. Nah, secara istilah, ada banyak sekali pengertian dari metode yang diberikan oleh para ahli. Salah satunya menurut pendapat Yusuf yang mengatakan bahwa metodologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai metode mengajar, keunggulan, kelemahan, kesesuaian, serta aplikasinya terhadap bahan pelajaran. Namun secara harfiah, metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang tepat untuk melakukan sesuatu. Teori metode pembelajaran dan kurikulum di dalam pendidikan Islam. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Abu Dinata, yang terdapat 8 metode dalam pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama ada metode keteladanan, yang kedua metode bercerita, yang ketiga metode mau'izah atau nasihat, yang keempat metode pembiasaan, yang kelima metode hukuman dan hadiah, yang keenam metode khutbah, yang ketujuh metode berdiskusi, yang kedelapan metode lain-lain. Pendapat lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Janan Asifuddin. Ada terdapat 9 metode pembelajaran dan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, metode pengajaran langsung dan tidak langsung. Yang kedua, metode berdiskusi atau musyawarah. Yang ketiga, metode memberikan tugas. Yang keempat, metode tuntunan. Yang kelima, metode pembiasaan. Yang keenam, metode teladan. Yang ketujuh, metode sosial drama. Yang kedelapan, metode targhib atau janji, dan tarhib atau ancaman. Dan yang terakhir, metode pendidikan diri sendiri melalui tafakur dan tadabbur. Namun ada 5 metode pembelajaran pendidikan yang secara garis besar digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ini nantinya para pendidik memberikan ceramah dan peserta didik akan mendengarkan materi dari pendidik. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta didik kepada pendidik atau sebaliknya. Yang kedua, metode diskusi. Di dalam metode ini, peserta didik akan dihadapkan pada suatu persoalan dan masing-masing dari peserta didik menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, metode pemberian tugas, di mana nantinya pendidik memberikan tugas kepada peserta didik, dapat dikerjakan baik secara individu atau per kelompok. Yang keempat, metode percobaan atau eksperimen merupakan metode di mana peserta didik membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dengan melakukan kegiatan percobaan. Nah, tujuan dari metode ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menemukan jawaban sendiri terhadap persoalan yang dihadapi melalui percobaan yang telah dilakukan. Dan metode yang terakhir adalah metode demonstrasi. Sesuai dengan namanya, metode demonstrasi menggunakan alat peraga, baik benda sebenarnya, model, atau benda tiruan, atau mempertunjukkan sesuatu kepada peserta didik dalam penyampaian materi pembelajarannya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ada aplikasi pembelajaran PAI. Langsung saja masuk ke materi. Aplikasi pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, yaitu dengan membuat pembelajarannya terklasifikasi menurut kemampuan masing-masing anak didik. Klasifikasi kemampuan dalam pemahaman agama di sini lebih diutamakan gitu. Aktivitas pembelajaran siswa dalam mata pelajaran PAI antara lain terwujud kegiatan-kegiatan yang aktif, seperti mengidentifikasi, menanya, kerjasama antar kelompok, belajar di dalam alam terbuka, belajar mandiri sesuai program capaian pribadi, serta pengembangan kemampuan dan mengkonstruksi pengalaman belajarnya. Mengaplikasikan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah
terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan strategi belajar tersebut, yaitu yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yang kedua, metode pembelajaran, yang ketiga, media pembelajaran, dan waktu yang digunakan guru dalam menyelesaikan langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada kegiatan pembelajaran. Di sini, kegiatan pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu pertama, kegiatan pendahuluan. Kita mengawali pembelajaran atau suatu pertemuan dengan memberikan motivasi-motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan bisa dimulai dengan melakukan doa bersama. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan ini yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan secara aktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Jadi di sini motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif gitu. Dan yang ketiga yaitu kegiatan terakhir, yaitu penutup. Penutup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, respon, umpan balik, dan menindaklanjuti. Dan biasanya proses pembelajaran bisa ditutup dengan doa. Dan yang kedua, ada metode pembelajaran. Penerapan pembelajaran PAI di sekolah harus menyenangkan dengan pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat oleh pendidik. Pemilihan metode pembelajaran harus bervariasi dalam setiap pembelajarannya, sesuai dengan mata kuliah atau pembelajaran yang dilakukan. Metode yang dapat digunakan antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode amsal atau perumpamaan, kemudian metode demonstrasi, metode aplikasi, serta metode teladan. Yang ketiga ada media pembelajaran. Penyediaan alat penunjang pendidikan agama Islam berkaitan dengan media pembelajaran yang merupakan kegiatan penting dalam sistem pendidikan seperti media cetak, media pembelajaran elektronik, dan sebagainya. Media cetak seperti buku, buletin, jurnal, koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian media elektronik adalah komputer, internet, dan fasilitas wifi, film, televisi, DVD, radio, kaset, dan sebagainya. Media pembelajaran lainnya yang bersifat umum namun sangat penting adalah buku pedoman guru. Untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan, baik untuk menyusun silabus maupun menyusun buku yang digunakan oleh guru. Untuk selanjutnya, nomor 4, yaitu waktu yang digunakan. Dalam sistem pendidikan kurikulum dibagi dalam bahan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, misalkan untuk 1 semester atau dalam 1 tahun. Dapat dipahami bahwa waktu yang sama untuk bahan yang sama tidak akan sesuai bagi murid terkait dengan perbedaan individual. Jadi, anak yang cerdas akan lebih cepat menangkap isi pembelajaran, dan anak yang tidak begitu cerdas atau tidak begitu tinggi nilainya juga akan mampu menguasainya, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu nomor 5 mengenai evaluasi pembelajaran. Mengenai evaluasi pendidikan agama Islam ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikira atau di luar dugaan. Jadi terkadang ada siswa yang mungkin pada saat pembelajaran di kelas malas-malasan, namun pada saat ujian dia mendapatkan nilai yang bagus atau baik. Nah, evaluasi harus sesuai jika tujuan agama Islam adalah supaya peserta didik bisa menjalankan agama Islam dengan baik, dan evaluasinya itu bukan hanya hafal tentang material kemampuan kognitifnya saja, namun juga bersifat praktikal. Penilaian jangan hanya sekedar bersifat kognitif, melainkan juga harus kemampuan yang bersifat psikomotorik, praktek, dan tingkah laku, serta sikap peserta didik sebagai orang yang menganut ajaran agama Islam. Jadi semuanya bisa selaras, tidak ada yang ganjal. Jadi dalam kelas juga aktif dan nilainya juga sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat di kelas.
Baik, itu saja video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator izin meminta maaf atas kekurangan yang ada di dalam video tersebut mengenai materi atau penyampaian materi. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.